Shalom, salam channel Injili. Pada pagi hari ini, mahasiswa STHMI akan mempresentasikan makalannya dengan judul Keberadaan Allah. Kepada Saudari Mercy dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan membahas tentang keberadaan Allah. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mercy Davi, saya semester 3, Prodi Teologi dengan mata kuliah Dogmatika 1. Baik, langsung saja. Pada hari ini saya akan membahas tentang keberadaan Allah. Langsung pada latar belakangnya. Karya-karya Dogmatika pada umumnya dimulai dengan doktrin Allah. Banyak alasan kuat mengapa kita mulai dengan doktrin tentang Allah. Jika kita berangkat dari pengandaian bahwa teologi adalah pengetahuan sistematis tentang Allah yang olehnya, melaluinya, baginya segala sesuatunya. Nah, Alkitab tidak berusaha membuktikan keberadaan Allah, namun menerima keberadaan Allah dengan iman. Iman tidak buta, melainkan berdasarkan bukti, dan bukti ini ditemukan pertama-tama dalam Alkitab sebagai firman Tuhan yang diinspirasikan dan wahyu Allah di dalam alam semesta. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan. Ada beberapa poin yang saya bahas di depan ini. Yang pertama tentang doktrin Allah dalam dogmatika. Karya-karya dogmatika atau teologi sistematika pada umumnya dimulai dengan doktrin Allah. Jika kita berangkat dari pengandaian, dari pengandaian bahwa teologi adalah pengetahuan sistematis tentang Allah. Jadi, dogmatika secara keseluruhan adalah studi tentang Allah dan bukan hanya sebagai pembahasan dari dogmatika. Poin yang kedua yaitu bukti Alkitab tentang keberadaan Allah. Orang Kristen menerima kebenaran tentang keberadaan Allah dengan iman. Tetapi iman ini bukanlah iman yang buta, melainkan iman yang berdasarkan bukti, dan bukti ini ditemukan pertama-tama dalam Alkitab tentang firman Allah yang diinspirasikan. Keberadaannya sebelum penjelmaan atau peran inkarnasi juga merupakan penyataan Alkitab. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 15 bisa saudari baca sendiri yang menjelaskan tentang supremasi dan ekselensi atau kesempurnaan Kristus, dilahirkan dan berada. Kitab Kejadian pun mulai dengan mengakui bahwa ia ada. Pada mulanya adalah Allah. Dalam Mazmur juga pasal 14 ayatnya yang kedua menyatakan, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Namun di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa dengan tegas barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi kitab suci meneguhkan apa yang secara universal dialami oleh setiap orang di mana-mana ada Allah. Poin selanjutnya, bentuk penyangkalan atas keberadaan Allah. Jadi di sini ada satu poin yang penyangkalan mutlak tentang atas keberadaan Allah. Di sini ada tentang ateis. Di sini ada tentang ateis. Nah, di sini saya membagikan dua tentang ateis, yaitu ateis praktis dan ateis teoritis. Ateis praktis adalah orang-orang yang tidak bertuhan, yang dalam hidupnya sehari-hari tidak mengindahkan Tuhan, tetapi hidupnya seolah-olah Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Nah, sedangkan ateis teoritis yaitu lebih bersifat intelektual dan berdasarkan penyangkalan mereka atas suatu proses pemikiran mereka sendiri. Selanjutnya, mereka berusaha membuktikan melalui suatu cara yang menurut mereka adalah argumen rasional yang konklusif bahwa Allah tidak ada, dan pada akhirnya kita tahu bahwa ateisme ini lahir dari keadaan moral manusia yang telah sesat dan keinginan manusia untuk menghindari Allah. Tidak perlu diragukan lagi adanya ateis, sebab baik Alkitab maupun pengalaman mengakui hal ini. Pada Mazmur pasal 10 ayatnya yang ke-4b, bisa saudara baca sendiri bahwa menyebutkan orang fasik beranggapan tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Menurut Mazmur pasal 14 ayat 1 pun, orang bebal mengatakan dalam hatinya tidak ada Allah. Dan di sini Rasul Paulus telah mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa keadaan mereka dahulu adalah tanpa Allah di dalam dunia. Saudara bisa baca sendiri di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-12. Baik, poin selanjutnya adalah bukti-bukti rasional tentang keberadaan Allah. Sebenarnya ada banyak bukti-bukti tentang keberadaan Allah ini, tetapi saya mengambil dua poin saja. Yang pertama adalah argumen ontologisnya. Berbagai bentuk argumen ini telah dikemukakan oleh Anselmus, Descartes, Samuel Clarke, dan yang lainnya.
Nah, di sini Anselmus berpendapat bahwa manusia mempunyai ide tentang adanya suatu keberadaan yang sempurna secara mutlak, bahwa keberadaan adalah suatu sifat dari kesempurnaan dan bahwa itu satu keberadaan yang sempurna mutlak harus ada. Itu menurut Anselmus. Nah, argumen moral. Argumen ini pun mengambil bentuk yang berbeda. Menurut Kant, memulai argumennya dengan satu imperatif kategoris, lalu menyimpulkan keberadaan seseorang yang sebagai pemberi hukum dan hakim memiliki hak mutlak untuk memerintah manusia. Jadi, pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah ada dalam dirinya sendiri. Artinya ia memiliki dasar eksistensinya dalam dirinya sendiri, sebab Allah adalah Dia yang tidak disebabkan oleh siapapun, yang ada karena dirinya. Baik, teman-teman semua, mungkin pada hari ini hanya sampai di sini tentang pembahasan saya tentang keberadaan Allah. Demikian dan terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih untuk presentasi Saudari Mercy. Jadi pada kesempatan ini saya mau bertanya kepada Saudari Mercy, bagaimana pendapat Saudari Mercy tentang pendapat orang-orang ateis yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya dengan keberadaan Allah? Bagaimana pendapat Saudari Mercy dari hal itu? Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan ada beberapa bukti rasional tentang keberadaan Allah. Ada argumen ontologis, argumen historis, ada argumen moral, dan ada beberapa argumen lagi tentang ateis ini. Namun itu semua dari diri mereka sendiri. Mau percaya atau tidak itu tergantung dari diri mereka sendiri, percaya atau tidak tentang keberadaan Allah ini. Baik, terima kasih. Demikian saja presentasi dari Saudari Mercy. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Salam Channel Injili.